Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Azarko dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah Bekasi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah ulasan kamus yang berjudul Kamus Mufradat Santri. Kamus ini disusun berdasarkan hasil penelitian Dr. Tamam Hasan yang berjudul Qaimatu Makkah lil Mufradati Asy'ariyah. Kemungkinan besar penerbit kamus ini, yaitu penerbit PQS atau PQS Publishing, kemungkinan besar yang menyusun kamus ini berdasarkan hasil penelitian beliau. Akan tetapi dikarenakan sumber utama data penelitiannya hasil karya Tamam Hasan, oleh karena itu nama beliau tetap dicantumkan sebagai nama penulis untuk kamus ini. Langsung saja kita masuk ke profil beliau, Dr. Tamam Hasan. Nama beliau yakni Tamam Hasan bin Umar bin Muhammad Daud. Beliau lahir di Desa Karna, Provinsi Kina, Negara Mesir pada tanggal 27 Januari 1918 Masehi atau 14 Rabiul Akhir 1336 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang ahli bahasa Arab dan Nahwu dan dikenal juga atas kontribusinya dalam pembaruan ilmu Nahwu modern. Beliau wafat pada tanggal 11 Oktober 2011 saat berusia 93 tahun. Dalam kamus ini beliau disebut sebagai ketua pembendaharaan kosakata di Mekah. Kita masuk ke jenis kamusnya. Jadi kamus Mufradat Santri ini dikategorikan sebagai kamus mufradat berbasis frekuensi. Alasan saya mengategorikan kamus ini termasuk kamus berbasis frekuensi dikarenakan pemilihan kosakata dalam kamus ini berdasarkan kata-kata yang sering digunakan dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Adapun untuk jenis lain dari kamus ini bisa dilihat di sebelah sini. Kita masuk ke segmentasi pasar kamus. Untuk kamus ini cocok untuk pelajar, mahasiswa, pengajar bahasa Arab, atau juga pendidik dalam pondok pesantren. Lebih untuk pelajar yang sedang memahami kitab Arab. Kemudian ini kamus ini akan menjadi referensi yang baik untuk pembelajaran tersebut. Dikarenakan kamus ini disusun berdasarkan kosakata pilihan yang sering terdapat dalam konteks pembelajaran bahasa Arab atau diambil dari kitab-kitab bahasa Arab. Tetapi kamus ini tidak cocok untuk pengguna tingkat mahir dikarenakan kamus ini tidak mencakup kosakata yang kompleks. Jadi hanya kata-kata dasar, kata-kata yang terdapat dalam kitab-kitab bahasa Arab saja. Masuk ke panduan kamus. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kamus ini berdasarkan 6 kategori tema utama. Ini ada paling banyak terulang, paling banyak tersebar, paling banyak terpilih, kemudian terpenting, termudah, dan terbaru. Adapun untuk susunannya, kamus ini sudah alfabetis dilengkapi dari huruf hijaiyah alif sampai dengan huruf hijaiyah ya. Kita masuk ke langkah-langkah penggunaan kamus. Yang pertama kita harus menentukan tema kosakata tersebut. Karena kan tadi ada beberapa tema dan 6 tema. Dan langkah pertama kita harus menentukan apakah kosakata kata tersebut termasuk ke kategori tema yang pertama, ataukah yang kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita hanya perlu mencari huruf awal pada kata yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari qalamun, kita hanya perlu mencari huruf awalnya saja, yaitu huruf qaf. Kemudian setelah kita mencari huruf awalnya, lalu kita berusaha untuk memahami dulu maknanya, karena di dalam kamus ini hanya tersedia kata dasarnya saja, tidak ada turunannya dan seterusnya, jadi hanya kata dasar saja. Setelah kita mendapatkan maknanya dari kosakata yang ingin kita cari, kita harus memahami dulu konteksnya yang akan dipakai menerjemahkan. Misalkan tergantung konteksnya kita menerjemahkan kosakata tersebut.
Langsung saja kita masuk ke contoh penggunaan kamusnya. Di sini saya akan ambil contoh yang tadi, contoh mudarrisun. Saya akan ambil contoh mudarrisun. Pertama, sesuai langkah yang tadi. Pertama kita harus menentukan temanya dulu, apakah dia termasuk kategori yang tersebar, terpenting, terbaru, atau yang lainnya. Kata mudarrisun ini masuk ke kategori yang paling terpenting atau yang sering terpenting dan sering digunakan dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya kedua, setelah menentukan temanya, tadi kita sudah tahu ya, mudarrisun itu masuk ke tema terpenting. Ya, di sini kita sudah ketemu ya, di sini di tema yang ketiga, yaitu kategori terpenting. Langkah berikutnya kita perlu mencari huruf awalnya saja. Mudarrisun berawalan dari huruf mim. Lalu kita cari huruf mim. Ya, bisa lihat di sini ini adalah huruf mim ya. Jadi karena tadi sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa kamus ini termasuk kamus alfabetis ya. Dan di sini sudah berurutan, ada huruf mim dan di bawahnya terdapat kosakata yang berawalan dengan huruf mim. Lalu langkah berikutnya kita mencari kosakata tadi ya, mudarrisun tadi kita cari. Dan disinilah kata tadi mudarrisun yang berarti guru. Bisa dilihat di sebelah sini, mudarrisun yang berarti guru. Nah, setelah itu baru kita sesuaikan dengan konteks yang kita mau ya, sesuai kalimat yang kita mau. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga bahwa kamus ini hanya terdapat satu kata dasar saja gitu, tidak ada turunannya. Jadi selagi kita mencari satu kata dan kata itu saja yang terdapat dalam dalam kamus ini. Selanjutnya terakhir saya akan menyampaikan kelebihan dari kamus Mufradat Santri ini yang disusun dari penelitian Dr. Tamam Hasan. Kamus ini memiliki kelebihan, yakni kamus ini sangat cocok untuk pembelajar, terutama yang sedang belajar memahami kitab-kitab berbahasa Arab, dan ini sangat cocok sekali. Adapun kekurangannya untuk kamus ini, ada sedikit kesulitan dalam menentukan temanya. Jadi seperti tadi kata mudarrisun itu, kalau kita berpikir secara langsung itu mudarrisun itu mungkin akan terpikir bahwa kata mudarrisun itu adalah kata yang paling tersebar gitu. Namun nyatanya mudarrisun itu termasuk dalam kategori atau masuk dalam tema kata yang terpenting gitu. Jadi dari situ kekurangannya, kita akan sulit menentukan tema yang sesuai dari kata tersebut. Terakhir untuk kamus ini saya akan berikan rating 3,5 sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang saya berikan tadi. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.